Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat ala Kashfi Syubhat karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusair hafizahullah taala, yang merupakan syarah terhadap kitab Kashfu Syubhat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Halaman 41. Kita baca catatan kaki nomor 1. Wa min syubahi a'da'i tauhidil anbiya'i wal mursalina qauluhum. Di antara syubhat musuh-musuh tauhid yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, yaitu mereka mengatakan asyirku ibadatul asnami wa nahnu la na'budul asnama. Syirik itu adalah menyembah berhala, sedangkan kami tidak menyembah berhala, kata mereka. Wa kashfuha bil jawab tali. Dan kita bantah dengan jawaban berikut ini. Al-awwal, yang pertama, anna syirka laysa huwa ibadatul asnami faqat. Syirik itu tidak hanya menyembah berhala saja, bal minhu ibadatus salihina wal asjari wal ahjari wa ghairiha. Namun termasuk juga dalam kesyirikan, yaitu menyembah orang-orang soleh, menyembah pohon keramat, menyembah batu keramat, dan menyembah yang lainnya. Athani, jawaban yang kedua, ayas'ala mal maqsudu bi ibadatil asnami. Hendaknya kita tanyakan kepada dia, apa maksud dari penyembahan kepada berhala? Fa in qasada annaha takhluqu wa tarzuqu wa tudabbiru, maka jika dia mengatakan bahwasanya penyembahan kepada berhala yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu adalah mereka meyakini berhala bisa menciptakan, bisa memberikan rezeki, bisa mengatur alam semesta. Fa hadza laysa sahihan. Maka pernyataan ini enggak benar. Bidalili anna al-musyrikina kanu yuqirruna lillahi ta'ala bil khalqi wal rizqi wat tadbiri. Nah, di sini sepertinya agak keliru ya cetakannya, harusnya falam yanfa'hum bidzalika. Dalilnya bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu juga mengakui yuqirrun. Mereka mengakui, mereka menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala itu menciptakan. Dialah Allah yang memberikan rezeki, dialah Allah yang mengatur alam semesta, bukan berhala. Namun itu semua keyakinan bahwasanya Allah menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta tidak bermanfaat bagi mereka. Kemudian ats-tsalitsu, amma in qasadal asjara wal ahjara wan nabatati wal qubura bid-du'a'i indaha. Namun kalau maksudnya penyembahan berhala itu adalah mereka menjadikan tujuan, yaitu pohon-pohon, batu-batu keramat, nabatat, tumbuhan-tumbuhan keramat, kuburan-kuburan keramat. Mereka jadikan ini semua sebagai tujuan bid-du'a, berdoa, indaha, berdoa di sana, wadzabha laha, atau menyembelih tumbal di sana, menyembelih tumbal di kuburan, di pohon keramat, di batu keramat, bid'wa annaha tuqarribu ila Allah zulfa, dengan klaim, dengan sangkaan bahwasanya perbuatan tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa yadfa'ullahu anhum al-makruha bi barakatiha. Dan mereka menyangka perbuatan tersebut bisa membuat Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari diri mereka al-makruh, perkara-perkara buruk, bi barakatiha, karena sebab keberkahan dari hal-hal tadi. Keberkahan dari pohon keramat, keberkahan dari batu keramat, keberkahan dari kuburan. Fahadha huwa at-tafsirus sahihu li ibadatil musyrikina lil awthani wal asnami. Maka baru ini penafsiran yang benar, ini pengertian yang benar terhadap peribadahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada authan dan juga kepada berhala. Jadi kalau dia memaknai penyembahan berhala itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin adalah seperti ini, bahwasanya mereka menjadikan
batu keramat, pohon keramat, kuburan keramat sebagai perantara saja antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penafsiran yang benar, pengertian yang benar. Namun huwa nafsuhu fi'lul quburiyina wal khurafiyina alladhi saru bihi musyrikina. Dan ini sama persis seperti perbuatan orang-orang kuburiyin, para penyembah kubur di zaman sekarang, dan khurafiyin, orang-orang yang menyebarkan khurafat, akidah-akidah yang batil, keyakinan-keyakinan yang batil, yang dengan sebab itulah mereka menjadi orang-orang yang musyrikin juga, sebagaimana orang-orang musyrikin zaman dahulu. Kemudian kita kembali ke matan kitab, halaman 43. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wa sirrul mas'alati annahu idza qala ana la usyriku billahi. Inti permasalahannya adalah bahwasanya kalau orang-orang musyrikin zaman sekarang mereka mengatakan kami tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Faqul lahu, maka katakan kepada dia, wa masyirku billahi fassirhu li. Kalau begitu, apa definisi dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Tolong jelaskan kepada saya, syirik itu apa? Fa in qala, kalau dia mengatakan huwa ibadatul asnami. Kalau dia mengatakan syirik itu menyembah berhala. Faqul, maka katakan kepada dia, wa ma ma'na ibadatil asnami fassirha li. Kalau demikian, tolong jelaskan kepada saya apa makna dari penyembahan kepada berhala. Jelaskan kepada saya. Wa in qala ana la a'budu illallah wahdahu. Kalau dia mengatakan saya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Faqul, maka katakanlah ma ma'na ibadatillahi wahdahu fassirha li. Kalau demikian, apa makna dari beribadah kepada Allah semata? Apa maksudnya mempersembahkan kepada Allah, mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah semata? Apa maksudnya? Fassirha li, jelaskan kepada saya. Jadi intinya Syekh mengatakan kalau orang-orang musyrikin mengaku tidak berbuat syirik, mereka memahami bahwasanya yang mereka lakukan bukan kesyirikan. Maka kita ingin perjelas kepada mereka, apakah mereka paham syirik itu apa. Kalau mereka nggak paham, kita jelaskan. Kemudian kita perjelas lagi, apakah mereka paham apa yang dimaksud dengan menyembah berhala yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Kalau mereka tidak paham, kita jelaskan. Kemudian kita juga perjelas lagi, apakah mereka paham maksud dari mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah. Maksud dari tauhid itu apa? Memurnikan ibadah kepada Allah itu apa? Kalau mereka tidak paham, maka kita jelaskan. Wa in fasaraha bima bayyanahu al-Qur'anu fa huwa al-matlubu. Andaikan mereka bisa menjelaskannya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, maka itulah yang kita harapkan. Wa illam ya'rifhu fa kaifa yadda'i syai'an wa huwa la ya'rifuhu. Andaikan mereka tidak mengetahuinya, maka bagaimana mungkin mereka mengklaim sesuatu yang mereka tidak pahami? Bagaimana mungkin mereka membahas, mengklaim, berkata-kata tentang sesuatu yang mereka juga tidak paham apa itu? Wa in fasara dzalika bighairi ma'nahu bayyanta lahu al-ayatil wadihati fi ma'na syirki billahi. Kalau mereka menjelaskan pertanyaan-pertanyaan di atas dengan makna yang tidak benar, maka hendaknya Anda jelaskan ayat-ayat yang terang, ayat-ayat yang lugas, yang jelas tentang makna kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatil authani, dan juga Anda jelaskan ayat-ayat yang jelas, yang lugas tentang apa maksud dari peribadahan kepada authan, peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadzal zamani bi'ainihi. Dan Anda juga hendaknya jelaskan bahwasanya perbuatan-perbuatan seperti itu sama persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman sekarang. Bi'ainihi, persis. Kita baca catatan kaki nomor 1, halaman 43. Ilzamu ubadil kuburi
bi anna amalahum indaha min du'a'is salihina wadh-dhabhi wan nadhari lahum syirkun billahi ta'ala yakunu min wujuhin. Menegaskan kepada para penyembah kubur di zaman sekarang bahwasanya amalan-amalan mereka di sisi kuburan, yaitu berupa berdoa kepada orang soleh yang sudah meninggal, menyembelih untuk kuburan, bernazar kepada kuburan, ini adalah kesyirikan. Kita tegaskan kepada mereka ini adalah kesyirikan. Yakunu min wujuhin. Alasannya karena beberapa poin berikut ini. Al-awalu, alasan yang pertama, annal ibadata haqqun lillahi ta'ala. Ibadah itu adalah haknya Allah semata. Wa hadza muttafaqun alaihi bainal khasmaini. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh semua orang. Bahwasanya ibadah itu haknya Allah semata, tidak ada pihak lain yang berhak menerima ibadah. Atsani, alasan yang kedua, annal ibadata hiya ta'atullahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ibadah itu adalah taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bi fi'li ma amarallahu bihi al-ibadah wa tarki ma nahahum anhu. Dengan cara melakukan apa-apa yang Allah perintahkan kepada para hamba dan dengan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Idza addaita 'ala al-wajhi alladhi syar'a khalisan lillahi ta'ala. Dan dengan syarat Anda melakukannya sesuai dengan tuntunan syariat dan juga melakukannya dengan ikhlas, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya namanya ibadah itu mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan Allah melarang untuk berdoa kepada selain Allah. Rasulullah melarang untuk menyembah kuburan. Maka bagaimana mungkin perbuatan para kuburiyun dikatakan benar, padahal ini menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ats-tsalitsu, alasan yang ketiga, anna min anwa'il ibadati allati tajibu ta'atullahi wa rasulihi fiha. Di antara jenis-jenis ibadah yang wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dalam pelaksanaannya adalah as-salata was-sauma waz-zakata wal-hajja wal-jihada. Salat, puasa, zakat, haji dan jihad. Fakullu hadhihi yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala. Maka semua ibadah ini wajib untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam melaksanakannya. Wa la yajuzu ayyushrika ma'ahu fiha ghairuhu. Dan tidak diperbolehkan untuk berbuat syirik dalam ibadah-ibadah di atas kepada selain Allah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang memalingkan satu saja dari jenis ibadah-ibadah di atas kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ar-rabi'u, alasan yang keempat, fakadzalika ad-du'a'u wadh-dhabhu wan-nadharu wal-isti'anatu wal-istighatsatu kulluha ibadatun yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala. Maka demikian juga berdoa, menyembelih, bernazar, isti'anah, meminta pertolongan, istighatsah, meminta pertolongan di kala genting. Semua ini juga adalah ibadah. Ya, sebagaimana tadi salat, zakat, puasa, haji, jihad. Ini juga ibadah yang wajib untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukannya. Wala yajuzu ay yatawajjaha bihi ila ahadin siwahu kainan man kana. Dan tidak boleh ibadah-ibadah ini, doa, menyembelih, nazar, isti'anah, istighatsah, tidak boleh dipersembahkan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, kainan man kana, siapapun itu. Apakah kepada malaikat, apakah kepada nabi, apakah kepada orang soleh, wali, atau kepada kuburan, pohon keramat, batu keramat, nggak boleh dipersembahkan ibadah kepada mereka. Al-khamisu, yang kelima, al-musyrikun alladzina nazala fihimul Qur'anu kanu ya'buduna al-malaikata wan nabiyyina was-salihina. Orang-orang musyrik
yang dahulu Al-Quran turun di tengah-tengah mereka. Mereka dahulu menyembah malaikat, para nabi, dan juga orang-orang soleh. Wa ma kanat ibadatuhum illa fid du'ai wad-dhabhi wan-nadhari wal-iltija'i li talabil jahi wasyafa'ati. Dan peribadahan mereka kepada malaikat, nabi, dan orang soleh tersebut berupa doa, menyembelih, bernazar, bertawakal untuk meminta kedudukan dan juga syafaat. Ya. Meminta keberkatan dari kedudukan malaikat, nabi, dan orang soleh tersebut, dan juga minta syafaat dari mereka. Illa faqad kanu muqirrina lillahi ta'ala bil mulki wat tadbiri wahdahu. Padahal mereka semua menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan juga yang menguasai pengaturan langit dan bumi. Dialah Allah semata. Wa anna haula'il ladzina yad'unahum ma'ahu 'abiduhu la yudabbiruna ma'ahu min mulkihi syai'an. Dan orang-orang musyrikin juga meyakini bahwasanya sesembahan yang mereka sembah bersamaan dengan menyembah Allah, yaitu tadi malaikat, nabi, dan orang saleh, itu adalah abiduhu, adalah sekedar hamba Allah. La yudabbiruna ma'ahum min mulki syai'an. Mereka tidak bisa mengatur alam semesta atau kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, walaupun orang-orang musyrik zaman dahulu mengakui bahwasanya yang mereka sembah itu hanya hamba Allah, namun ketika mereka mempersembahkan ibadah berupa doa, menyembelih, nadar, tawakal kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang soleh, tetap dikatakan mereka musyrikun. Kemudian kita kembali ke matan di halaman sebelumnya, halaman 43. Wa anna ibadatallahi wahdahu la syarika lahu hiya allati yunkiruna alaina. Dan kita juga jelaskan kepada mereka, orang-orang musyrikin, bahwasanya peribadahan kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun dalam masalah ibadah, inilah perkara yang mereka ingkari, yang mereka tidak sukai. Wa yasihuna kama soha ikhwanuhum haitsu qalu. Dan inilah yang mereka teriaki, yang mereka cemooh, sebagaimana dicemooh oleh saudara-saudara mereka, orang-orang musyrikin zaman dahulu. Ketika mereka mengatakan, aj'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu saja? Sesungguhnya ini adalah perkara yang mengherankan. Dalam surat Shad ayat kelima. Fa idza 'arafta anna hadza alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina hadza al-i'tiqada huwa asy-syirku alladhi nazala fihi al-Qur'an. Kalau Anda sudah memahami bahwasanya apa yang dinamakan oleh orang-orang musyrikin di zaman kita dengan istilah i'tiqad, istilah akidah, ya, akidah versi mereka, pada hakikatnya adalah kesyirikan yang terjadi di masyarakat Quraisy ketika dahulu Al-Quran turun kepada mereka. Waqatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas alaihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi manusia karena sebab kesyirikan tersebut. Fa'lam anna syirkal awwalina akhaffu min syirki ahli zamanina. Maka ketahuilah bahwasanya kesyirikan orang-orang zaman dahulu itu lebih ringan daripada kesyirikan orang-orang di zaman sekarang. Bi amrayni, karena dua alasan. Ahaduhuma, yang pertama, annal awwalina la yusyrikuna wa la yad'una al-malaikata wal awliya'a wal awthana ma'allahi illa fir rakha'i. Orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka tidak berbuat kesyirikan. Mereka tidak berdoa kepada malaikat, tidak berdoa kepada para wali, tidak berdoa kepada awthan, bersama dengan berdoa kepada Allah, illa fir rakha, kecuali dalam keadaan lapang, dalam keadaan longgar. Artinya mereka berbuat kesyirikan dalam keadaan normal, dalam keadaan longgar, tidak ada musibah, tidak ada kesulitan, tidak ada bahaya. Wa amma fi syiddati
fayukhlisuna lillahi ad-dina. Adapun dalam masa-masa genting dan kondisi genting, kondisi darurat, maka mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrikin zaman dahulu berbuat syirik di masa lapang, di masa longgar saja, di masa normal saja. Namun di masa-masa genting, di masa-masa sulit, mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertauhid dengan tauhid yang benar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala firman, "Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu." Dan ketika bahaya menimpa kalian di lautan, sehingga kalian dhalla, kalian pun tersesat di tengah lautan, maka tidaklah kalian berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Namun ketika Allah taala menyelamatkan kalian sehingga kalian sampai ke daratan, kalian pun seketika itu berpaling dari tauhid yang benar. Wa kana al-insanu kafura. Dan sungguh manusia yang demikian adalah manusia yang kafur, sangat-sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 67. Wa qaluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ara'aytum in atakum 'adzabullahi aw atatkumus sa'ah." Katakanlah, bagaimana menurut kalian andaikan azab Allah mendatangi kalian, andaikan terjadi musibah besar, atau datang kepada kalian saat hari kiamat, aghairallahi tad'un, apakah kalian akan berdoa kepada selain Allah? Tentu jawabannya tidak. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar orang yang jujur. Ya, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menantang orang-orang musyrikin, bertanya kepada mereka, kalau datang musibah yang besar, kalau datang kiamat, siapa yang kalian mintai pertolongan? Minta kepada berhala? Apakah minta kepada Allah? Maka tentu mereka dengan jujur akan mengatakan, mereka akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Bahkan sungguh hanya kepada Allah lah kalian akan berdoa ketika itu, dan Allah akan angkat, Allah akan hilangkan musibah yang kalian minta untuk dihilangkan tersebut, insya'a, kalau Allah inginkan. Wa tansawna ma tusyrikuna, dan kalian akan lupa kepada sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Kalian akan lupa kepada perbuatan syirik yang kalian lakukan biasanya. Dalam surat Al-An'am ayat 40 sampai 41. Ya, maka dalam ayat ini Allah katakan orang-orang musyrikin zaman dahulu, kalau terjadi musibah besar atau terjadi kiamat, mereka akan berdoa kepada Allah semata dan mereka akan lupa kepada sesembahan-sembahan yang lain. Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi." Dan ketika dhurrun, bahaya atau musibah menimpa manusia, yaitu orang-orang musyrikin zaman dahulu, maka mereka da'a rabbahu, mereka berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, muniban ilaihi, dalam keadaan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila qaulihi, sampai firman-Nya, "Qul tamatta' bi kufrika qalila." Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, silakan kalian bersenang-senang dengan kekufuran kalian, qalilan, sebentar saja. Karena kita hidup di dunia sebentar saja. Maka disuruh Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada orang musyrikin, silakan kalian lanjutkan kesyirikan kalian, silakan kalian bersenang-senang semau kalian, namun itu cuma sebentar. Innaka min ashabin nar, karena setelah itu kalian akan menjadi penghuni neraka. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-8. Wa qawluhu, dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali." Dan jika menutup kalian mauj, ombak, gelombang air laut, yang bentuknya kadzulal, seperti gunung.
Ya, jika gelombang yang besar yaitu melingkupi kalian di lautan, yang menunjukkan badai di tengah lautan yang sangat besar, maka da'allaha mukhlishina lahuddin. Maka ternyata kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Dalam surat Luqman ayat 32. Faman fahima hadhihi al-mas'alata allati waddahaha Allah fi kitabih wa hiya anna al-musyrikeena alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una Allah ta'ala wa yad'una ghairahu fi ar-rakha'i. Dan siapa saja yang memahami masalah ini, yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berdoa kepada selain Allah, firrakha, hanya di masa lapang, di masa longgar, di waktu normal. Amma fid durri wasyiddati fala yad'una illa Allah wahdahu la syarikalahu. Adapun dalam kondisi bahaya, dalam kondisi genting, maka mereka tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah semata, dan mereka tidak mempersekutukan Allah dengan apapun di masa itu. Wa yansawna sadatihim, dan ketika itu mereka akan lupa kepada sesembahan mereka. Fa idza tabayyana laka al-farqu baina syirki ahli zamanina wa syirkil awwalina, maka jika telah jelas bagi Anda perbedaan antara kesyirikan orang-orang zaman sekarang dengan kesyirikan orang-orang zaman dahulu, lakin aina man yafhamu qalbuhu hadhihi al-mas'alata fahman rasikhan, maka tinggal kita katakan di mana orang-orang yang hatinya memahami masalah ini dengan pemahaman yang sangat-sangat mendalam. Wallahul musta'anu. Allah lah semata yang kita mintai pertolongan. Artinya, kalau sudah jelas bagi kita perbedaan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu dengan orang-orang zaman sekarang, yaitu bahwasanya orang zaman dahulu berbuat syirik hanya di masa longgar, lapang saja, dan mereka bertauhid di masa syiddah, di masa genting, dan di masa berbahaya. Adapun orang-orang musyrikin zaman sekarang melakukan kesyirikan di dua-duanya, di masa lapang dan juga di masa genting. Di masa lapang berbuat syirik, di masa genting juga berbuat syirik. Orang-orang musyrikin di zaman sekarang, ketika mereka di masa genting, ketika tiba-tiba ada musibah yang menimpa dia, ketika di jalan tiba-tiba terjadi kecelakaan, maka yang terlontar dari lisannya adalah ucapan-ucapan kesyirikan. Mereka mengatakan, ya Husain, ya Sayyid Fulan, ya Kiai Fulan, ya Rasulullah. Ini kan ucapan doa, permintaan pertolongan. Ketika terjadi kecelakaan di jalan, sedang naik kendaraan, tiba-tiba ditabrak, maka refleks yang muncul dari mulut adalah, ya Husain, minta tolong kepada Husain. Ya Sayyid Fulan, minta tolong kepada Sayyid Fulan. Ya Kiai Fulan, minta tolong kepada Kiai Fulan. Ini ucapan permintaan pertolongan. Perhatikan, di masa-masa genting pun masih berbuat kesyirikan. Itulah perbedaan kesyirikan orang zaman sekarang dengan kesyirikan orang zaman dahulu. Nah, orang yang mengetahui perbedaan ini, maka tinggal dia renungkan dalam-dalam. Tinggal dia pahami secara mendalam, dia renungkan dengan baik, maka siapa yang merenungkan ini dengan baik, dia akan mendapatkan faidah yang besar. Di antara faidahnya, kita harus lebih serius belajar tauhid, kita harus lebih serius mendakwahkan tauhid, dan kita harus lebih serius waspada terhadap kesyirikan-kesyirikan yang ada di sekitar kita. Dan tidak boleh kita meremehkan perkara ini, karena tadi kesyirikan di zaman kita lebih parah daripada di zaman orang-orang musyrikin terdahulu. Demikian yang kita bisa baca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.